Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rozi Febrianto. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru di aplikasi PKG yang baru, dan mungkin nanti kita akan bahas terakhir tentang kinerjanya. Baik, kita akan mulai dengan kita beri judul video kita kali ini adalah tentang penyusunan rencana hasil kerja tahun 2025. Selamat menyaksikan. Baik, dalam video ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama pendahuluan, kedua dasar hukum dan aturan, kemudian 5 langkah pengisian RHK, dan yang terakhir adalah pembuatan SKP di e-kinerja. Baik, kita langsung masuk saja ke pendahuluan. Jadi semua informasi mengenai pengelolaan kinerja 2025 ini sudah ada pada link s.id pengelolaan kinerja 2025. Kalau kita buka pengelolaan kinerja itu nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan ada beberapa petunjuk tentang pengelolaan kinerja ini. Jadi mulai dari surat edaran, kemudian ada Kepdirjen GTK 5539 tahun 2024, dan di bawah ini ada panduan untuk pengelolaan kinerja guru, baik itu guru saja atau kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi di situ nanti kita bisa dapatkan informasi lebih jelas mengenai pengelolaan kinerja ini di link s.id pengelolaan kinerja 2025. Jadi ini semua isi dari video ini. Sedikit disclaimer saya di sini bahwa pengelolaan kinerja ini semuanya berdasarkan apa yang saya baca pada link pengelolaan kinerja ini. Baik, kita lanjut dengan dasar hukum. Jadi ada 2 dasar hukum yang kita wajib ketahui tentang pengelolaan kinerja ini. Yang pertama yaitu Perdirjen nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru, dan yang kedua adalah keputusan Dirjen GTK nomor 5538 tahun 2024 tentang juknis pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Baik, mari kita lihat sebentar mengenai pertama tentang Kepdirjen dulu. Perdirjen dulu ya, kita bahas tentang Perdirjen. Di sini kita perlu tahu tentang model kompetensi guru. Ada di bagian bawah pasal 6. Di sini ada 4 kompetensi yang dimaksudkan dalam pengelolaan kinerja. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Nah, di sini nanti akan ada level-level tentang kompetensi ini 1, 2, 3, 4, 5. Akan dibahas lebih detailnya di bagian lampiran, yaitu ada kompetensi pedagogik. Ada level 1 di sini, ada 2, 3, 4, 5, dan ada indikator kompetensinya. Nanti baru ada level-levelnya untuk masing-masing kompetensinya. Ini perlu kita ketahui sedikit
untuk memilih nanti apa kompetensi yang ingin dinilai oleh kepala sekolah, apakah itu nanti kompetensi sosial atau kompetensi profesional, pedagogik, dan lain sebagainya. Ada 4 tadi. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah ini tentang juknis ya, juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk guru nanti ada di halaman 8 ya, ada di halaman 8, kita lihat. Nah, di sini ada pengelolaan kinerja guru merupakan capaian atas hasil kerja perilaku sesuai dengan indikatornya. Jadi di sini ada perencanaan kinerja, penyusunan rencana SKP dan penetapan SKP-nya nanti, terus hasil kerjanya seperti apa yang ingin disampaikan. Di sini juga akan ada penilaian perilaku kinerja. Ada 7 indikatornya. Pertama berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kompeten, terus harmonis, loyal, dan adaptif. Ini kita nanti akan memunculkan di dalam penilaiannya itu satu dari masing-masing kompetensi ini. Ini nanti mungkin di bagian keempat sebelum kita menyelesaikan penyusunan RHK ini. Jadi ada 2 dasar hukum yang perlu kita ketahui. Nantinya Bapak dan Ibu, saya akan buatkan link untuk 2 dasar hukum ini pada bagian deskripsi. Ini model kompetensi gurunya, ada pedagogik levelnya, level 2, dan indikator perilakunya seperti apa akan muncul di sini. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk membaca-baca tentang Perdirjen 2626 ini. Dengan 5 langkah pengisian RHK kita. Ya, kita akan mulai untuk pengisian RHK. Pertama, kita masuk dulu ke pengelolaan kinerja. Bisa melalui SID tadi atau kita langsung buka saja akunnya. Seperti ini kita klik, maka akan langsung masuk ke pengelolaan kinerja kita. Kalau sudah menggunakan akun belajar ID-nya sudah aktif, tapi kalau belum nanti akan diminta untuk login. Berikutnya yang kita lakukan pertama adalah memastikan dulu periode yang aktif di sini. Untuk mengaktifkan periode, kita lihat di bagian kanan atas ini, kita klik ganti periode. Nah, kalau seandainya kita masih di periode kemarin 2024, maka kita pindahkan ke Januari Desember. Tapi ada mungkin sebagian yang di sini belum bisa diklik, maka artinya bahwa pimpinan belum menekan tombol mulai untuk pengisian atau pengelolaan kinerja tahun 2025. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti mengingatkan kepada pimpinan untuk memindahkan atau mengaktifkan periode pengelolaan kinerja tahun 2025. Jika sudah, tinggal klik tombol pilih saja. Nah, seperti ini, kita tinggal tekan tombol pilih. Nah, karena saya sudah berada di Januari Desember 2025, ini saya sudah bisa memulai pengisian pengelolaan kinerja saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu guru. Kemudian ambil sebagai pegawai. Nah, di sini akan nampak ada tombol mulai. Nah, kalau tombol mulai ini berarti kita sudah mulai untuk merencanakan
pengelolaan kinerja kita. Kita klik tombol mulai. Kemudian di sini kita akan memastikan atau mengecek data diri, pastikan bahwa ini sudah aktif atau benar datanya. Nah, kalau datanya sudah sesuai, silahkan diklik tombol data sudah sesuai. Jika masih ada yang salah, maka bisa diganti jika ingin diganti dengan yang benarnya. Maka kemudian baru kita klik tombol data sudah sesuai. Nah, kalau sudah benar, kita klik data sudah benar. Berikutnya kita akan mulai yang namanya pengelolaan kinerja. Baik, setelah kita menyetujui bahwa data yang dimunculkan itu sudah benar sesuai dengan data kita, maka yang pertama adalah ini bagian pertama untuk perencanaan adalah pelaksanaan tugas pokok. Nah, kita tahu bahwa ada 4 tugas pokok kita, nanti ditambah 1 dengan tugas tambahan. Nah, jadi ada 1 merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian yang kedua membimbing dan melatih peserta didik, dan yang ketiga melaksanakan pembelajaran, kemudian yang keempat adalah memberikan hasil penilaian terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian di sini ada bagian kelimanya, yaitu melaksanakan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini walaupun bersifat opsional, namun ini diisi juga. Nah, jadi walaupun ini bersifat opsional, tapi kita tetap mengisinya. Minimal kita mengisi 2 ya, kalau umpamanya tidak ada tugas tambahan seperti wakil atau kepala pustaka. Jadi minimal kita mengisi 2. Contoh yang pertama, mungkin ada yang jadi wali kelas. Setelah itu kita tambahkan lagi, contoh saya buat di sini sebagai wali kelas tadi ya. Oke, saya tambahkan yang pertama tentang wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian saya tambah lagi ada lagi sebagai mungkin kepala labor atau guru piket, pembina ekskul. Nah, di sini silahkan Bapak dan Ibu memilih 2 minimal ya. Kalau umpamanya ikut organisasi, apakah itu tingkat nasional atau provinsi, juga bisa dipilih. Jadi saya kebetulan juga ketua NGMP, jadi saya tambahkan pengurus organisasi NGMP. Terus saya tambah lagi sebagai piket. Kemudian saya tambahkan 1 lagi untuk koordinator pengembangan profesian berkelanjutan, dan 1 lagi nanti sebagai penilai kinerja guru. Nah, saya tambahkan di sini 5. Jadi Bapak dan Ibu boleh minimal tambahkan 2 saja indikator. Tapi kalau mau lebih boleh silahkan saja ditambahkan. Untuk melihatnya Bapak dan Ibu bisa scroll saja ke bawah sini apa yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan di sini. Kalau umpamanya tidak sesuai, bisa nanti dihapus lagi. Yaitu bagian pertama sebagai tugas pokok kita 5M. Yang pertama merencanakan, membimbing, melakukan pembelajaran, menilai hasil, dan beberapa buah tugas tambahan. Jadi minimal ada 2 tugas tambahan yang bisa kita buat di sini. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita ke praktik kinerja.
Nah, tahun lalu kita sudah melakukan ini juga. Mungkin ada yang memilih penerapan disiplin positif, karena ini adalah penilaian tentang praktek kinerjanya seperti apa. Jadi kita bisa pilih salah satu, umpamanya saya ambil aktivitas interaktif. Nah, boleh dipilih yang ini, kemudian kita klik pengembangan kompetensi. Nah, untuk langkah yang ketiga ini, yang kita isi minimal pilih salah satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Ini sesuai dengan aturan yang ada di Kepdirjen tadi. Bukan, di sini di bagian Perdirjen tadi, apakah mau yang pedagogik saja yang mau dinilai, atau umpamanya yang mau dinilai itu sosialnya. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih salah satu saja. Contoh di sini saya akan ambil yang melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Saya pilih yang ini. Nah, berarti kita sudah melakukan salah satu pengembangan kompetensi. Kalau ini berarti saya memilih yang indikatornya adalah pedagogik. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Masih banyak, ada sekitar 12 ya, kalau tidak salah di sini ada 12 macam indikator yang ingin dinilai. Jadi dipilih saja salah satu. Nah, jadi yang dinilai ini hanya satu, walaupun secara umum ada 12 yang bisa dinilai, kita pilih salah satu saja. Jadi kompetensi yang akan dinilai hanya satu saja di kinerja. Tapi untuk kegiatan sehari-hari tentu kita tetap melakukan beberapa pilihan kompetensi seperti profesional dan lain sebagainya, tetap dinilai walaupun yang masuk ke dalam pengulangan kinerja hanya satu indikator saja. Seterusnya, setelah dipilih salah satu fokus dari peningkatan kinerja kita, baru kita masuk ke perilaku kerja. Nah, di sini yang dimaksud oleh Perdirjen tadi, Kepdirjen tadi, keputusan Dirjen GTK tadi, yang mengenai 7 perilaku kerja yang ingin dinilai. Nah, ada yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini nanti yang kita pilih di sini. Nah, saya pilih dulu di sini. Jadi yang pertama berorientasi pelayanan, kita pilih memahami kebutuhan peserta didik, berusaha memenuhinya, atau ramah kepada, ini ada 3 indikatornya. Melakukan perbaikan, jadi orientasi pelayanan, bentuknya nanti, bentuk hasil dari perwujudan perilakunya adalah berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Bisa pilih salah satu. Ya, begitu juga untuk yang kedua, aspek penilaian perilakunya yang akuntabel, nanti dipilih, ada 3 juga di sini. Oke. Kemudian apa yang ingin dimunculkan, kita pilih lagi di sini. Kemudian kompeten juga kita ingin. Oke. Terus bagaimana penerapannya? Kita ambil yang ini
kerja, kemudian harmonis, kita pilih membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian berikutnya loyal. Nah, wujudnya adalah kemudian yang terakhir, yang 6 dulu ya, 6. Terus berinovasi, wujudnya adalah membuat inovasi. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Ini oke, kita ambil yang ini. Oke, kita ambil yang ini dan sudah dipilih 7 dari perilaku yang ingin dinilai, dan kita juga sudah menentukan bagaimana wujudnya nanti. Terus kita ke rangkuman. Di rangkuman ini kita bisa melihat bahwa di semua pilihan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu rangkuman perencanaan kinerja kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 5 dan 5 lagi itu tugas tambahan. Kemudian praktek kinerja kita meningkatkan praktek aktivasi kognitif. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Dan ini yang 7 indikator perilaku kerja yang sudah kita pilih tadi. Nah, kalau sudah semuanya kita pilih, berikutnya kita langsung klik tombol ajukan. Nah, setelah kita klik tombol lanjut ajukan ini, maka tinggal menekan tombol ajukan ini. Jika masih ingin merubahnya, kita bisa simpan ke draft dulu, baru nanti kembali lagi ke bagian yang mau kita rubah. Namun jika tidak, langsung klik tombol ajukan. Nah, begitu caranya sampai pada kita sudah selesai mengajukan semua perilaku yang ingin dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan untuk pengelolaan kinerja 2025. Mulai di sini yang kita lakukan adalah diskusi dengan atasan. Kalau apa yang ingin dilakukan dengan atasan, kemudian disetujui oleh atasan, baru lanjut kesepakatan. Setelah selesai, baru nanti kita akan mulai pengelolaan kinerja kita, melaksanakannya di bulan Februari. Di sini kita klik saja kembali ke beranda. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menunggu persetujuan dari atasan. Sambil menunggu, bisa juga kita lihat lagi seperti ini, dan bisa kita lihat-lihat lagi apa yang sudah kita sepakati untuk diajukan kepada pimpinan kita. Nah, kalau sudah, nanti berarti kita tinggal sesudah disetujui, nanti kita tinggal mengerjakan apa yang sudah disepakati dengan atasan tersebut. Nah, itu untuk 5 langkah dalam pengerjaan RHK kita. Nah, selanjutnya kita akan buka e-kinerja untuk melihat pengembangan kinerja kita atau sasaran. Nah, di sini kita sudah masuk ke SKP kita. Nah, ini yang tahun 2024, ini tahun 2023. Nah, artinya kalau untuk menambahkan SKP, kita tinggal klik tambah periode SKP di sini. Kemudian tanggal awalnya.
Kita isi dulu tanggal awalnya adalah 2 Januari 2025. Periode berakhirnya nanti kita pilih Desember 2025. Kemudian kita klik untuk kuantitatif. Pendekatannya pendekatan kuantitatif. Kemudian klik tombol OK. Baik, ternyata karena ini saya sebagai guru tentu tidak harus membuat SKP lagi, tapi nanti akan bisa kita langsung saja mensinkronkan dengan PMM, nanti otomatis akan muncul di sini. Artinya kita tinggal menunggu ini disetujui, baru nanti kita sinkronkan ke dengan PMM-nya. Sementara kalau yang untuk tambah ini, untuk pegawai seperti TU dan segala macamnya, ini tetap menambahkan SKP di sini. Baik Bapak dan Ibu, demikian sedikit penjelasan dan pembuatan tutorial tentang bagaimana pembuatan pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat membantu. Silahkan klik tombol subscribe, like, dan share jika Bapak dan Ibu merasa terbantu dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lain. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.